Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Izarfog, kali ini kita akan membahas tentang Syekh Akhil Siroj memberikan petisi pada akhirnya, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa mengawal demokrasi di Indonesia, yang mana demokrasi di Indonesia ini telah berjalan dengan damai dan sukses, tetapi beliau tetap akan mengawal demokrasi ini dengan petisi para ulama. Dan kita simak videonya karena ini videonya sangat panjang sekali, ada antara 10 menit. Mudah-mudahan ini kita bisa mengawal sebagai masyarakat bersama para ulama. Kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Petisi ulama untuk demokrasi dan keadilan sosial, Lembaga Persahabatan Ormas Islam atau LPOI. Sebagai negara demokrasi berpenduduk muslim terbesar di dunia dan sebagai negara Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, wajib hukumnya setiap warga negaranya dengan tanpa terkecuali untuk berkomitmen terhadap kokohnya demokrasi dan tegaknya keadilan sosial. Demokrasi harus dijunjung tinggi, keadilan sosial harus diimplementasikan dengan tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Semua warga bangsa harus mendapatkan hak dan menjalani kewajiban yang sama, serta harus tak patuh terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum dan pelanggaran yang menyalahi norma-norma keadilan dan tidak bisa dibiarkan. Negara tetap harus tegak berdiri dengan tata kelola yang demokratis, adil dan berpihak pada kepentingan rakyat. Penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan sumber daya alam maka untuk kepentingan pribadi dan golongan adalah bentuk kezaliman yang tidak bisa ditolerir. Saya ulangi, penyalahgunaan kekuasaan dan pemanfaatan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi dan golongan adalah bentuk kezaliman yang tidak bisa dibenarkan. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sebagaimana diperintahkan untuk berbuat adil sebagai parameter ketakwaan. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa qul bittaqwa. Jangan kamu berbuat tidak adil kepada orang yang tidak menyukaimu, yang tidak mendukungmu, maka berlakukanlah kepada semuanya. Islam sangat mendorong tumbuh berkembangnya demokrasi, dan demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Sebagaimana perintah musyawarah dalam mengambil keputusan, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hendaknya kamu sekalian selalu bermusyawarah dalam mengatasi persoalan. Islam mengutuk keras kewenangan, otoritarisme, sikap semena-mena, dan semuanya merupakan tanda egoisme sendiri. Penegakan hukum dalam Islam adalah mandat kehidupan yang harus dijalani. Memberi peringatan dan kritik terhadap situasi sosial, terhadap realitas demokrasi, dan kritik terhadap penyelenggara negara yang disinyalir tidak selaras dan atau menabrak konstitusi dan peraturan perundang-undangan adalah sikap yang tidak dilarang dalam Islam. Mengkritik merupakan manhajul naqd, manhajul jarhi wan naqd. Itu dibenarkan dalam Islam. Sejauh tetap menggunakan tata cara yang santun dan konstitusional. Rakyat tidak boleh dibungkam dan pemerintah tidak boleh anti kritik, karena pemerintah adalah pelayan umat atau khadimul ummah. Keresahan sosial akibat ketimpangan demokrasi dan meluasnya praktek oligarki ekonomi, pelanggaran-pelanggaran konstitusional dan perundang-undangan yang menimbulkan kegaduhan rakyat nasional, berkembangnya praktek mafia hukum, khususnya dalam konflik agraria, ketidaknetralan, pemihakan dan intervensi oknum penyelenggara negara dalam Pilpres 2024 telah menyeret pada kondisi kebangsaan yang prihatinkan, yang disinyalir mulai bergerak menuju ketidakteraturan sosial dan mengarah pada ketidakpatuhan sosial dan berpotensi chaos. Pembiaran terhadap kondisi tersebut sangat dilarang oleh Al-Quran
sangat dilakukan oleh al-Islam, qul haqq walau kana murra. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum, perlindungan dan rasa aman dan nyaman. Pembiaran terhadap kondisi tersebut akan berdampak sistemik terhadap masa depan demokrasi dan masa depan keadilan sosial di Indonesia. Mendasar pada hal tersebut di atas dengan niat hifdzuddin wad daulah, himayatul ra'iyah, himayatul sya'b wal ra'iyah, serta dengan spirit hubbul watan wal iman, semangat nasionalisme yang tinggi, dengan dan atas nama cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini ulama-ulama Lembaga Persahabatan Ormas Islam memandang perlu menyerukan kepada seluruh umat, seluruh warga bangsa dan para penyelenggara negara untuk bersama-sama berkomitmen. 1. Menjunjung demokrasi dan menegakkan konstitusi dengan cara-cara yang konstitusional. Dan bila nyata-nyata terjadi pelanggaran, segera ambil tindakan seadil-adilnya, selaras hati nurani rakyat. 2. Mewujudkan pemerataan ekonomi dari mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. 3. Memberantas mafia hukum, mafia tanah, dan praktek oligarki yang merugikan bangsa, serta mengakhiri berbagai kesewenang-wenangan yang merugikan kepentingan rakyat. 4. Mewujudkan penyelenggara pemilu 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, damai, dan menolak terhadap berbagai intervensi oknum penyelenggara negara dalam Pilpres tahun 2024. Serta menyerukan untuk menghentikan pemihakan oknum-oknum penyelenggara negara terhadap salah satu pasangan calon presiden atau wakil presiden agar demokrasi dapat tegak dan pemilu bermartabat. 5. Menghentikan berbagai upaya penyalahgunaan kekuasaan dan atau pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pribadi dan oligarki dengan dalih apapun. 6. Mendukung berbagai upaya pemihakan terhadap masa depan dan wajib dan nasib rakyat dengan memberikan afirmasi, proteksi, dan fasilitasi lapangan kerja lebih luas, terjamin, dan berkelanjutan. Bukan hanya melanggengkan praktek pemberian bantuan yang hanya menimbulkan efek ketergantungan baru dan mudah diklaim sebagai bantuan personal dan atau kelompok tertentu. 7. Negara harus hadir untuk menegakkan demokrasi dan keadilan sosial. Penyelenggara negara tidak boleh anti kritik dan harus lebih tegas memberikan rasa keadilan, kepastian hukum, dan menjamin penyelenggaraan pemilu berjalan aman, damai, dan tanpa ada kecurangan. Negara tidak boleh kalah dengan siapapun. 8. Menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan serta mewujudkan situasi damai dan menjaga tata kelola negara secara konstitusional. 9. Mengajak seluruh umat, seluruh warga bangsa untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan menolak money politik, sekaligus menyerukan kepada semua umat untuk bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar bangsa dan negara Indonesia senantiasa aman, damai, makmur dan sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian petisi ulama untuk demokrasi dan keadilan sosial disepakati dan dikeluarkan sebagai gerakan moral, kritik sosial dan advokasi keumatan demi dan untuk terwujudnya masa depan Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadilan sosial. Mendasar pada ini, pada hal tersebut, LPOI akan mengawal gerakan ini melalui organ Gerakan Sosial Demokrasi Muslim Indonesia atau Gersosdem Indonesia yang akan bergerak secara masif dan struktur di seluruh Indonesia. Jakarta, 7 Februari 2024. 1. Said Akhil Sirot, Ketua Umum LPOI. 2. Dr. Ing Bina Suhendra, Bendahara Umum, ditandatangani. 3. Denny Sanusi, Sekjen LPOI, ditandatangani. 4. Yusnar Yusuf, Profesor Yusnar Yusuf, Al-Wasliyah. 5. Haji Abdullah Zaidi dari Al-Irsyad. Ke-6 Haji Muhammad Yunus, HBMI. 7 Bakhtiar Al-Irsyad juga.
Sami 8 Sami Masih. Apa betul ya? Sami Masih PT. 9 Muhammad Khalif Ibrahim SII. 10 Baharudin Hussein IKADI. 11 Dado Binagama IKADI. 12 Yance Andrianto PUI. 13 Dr. Kiai Haji Fahmi Islam IKADI. 14 Muhammad Yasir Ibrahim SII. 15 Ibnuddin Iddat HBMI. 16 Muhammad Mukhlas HBMI. 17 Wisdan Al-Wasliyah. 18 Samsuddin Al-Wasliyah. 19 Dr. Muslihan NWDI NW